Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dion Putra Negara. Di sini saya akan menjelaskan tugas riset operasi model penugasan dengan contoh kasus maksimasi dan minimasi. Berikut saya akan tampilkan contoh kasusnya dan penjelasannya. Di sini menggunakan model atau metode penugasan. Ya, itu yang dimana metode ini salah satu dari metode-metode sebelumnya itu ada metode simplex, sama ada juga metode big M namanya. Oke, langsung saja. Metode penugasan. Model penugasan merupakan bentuk khusus metode transportasi. Nah, kasus yang dapat diselesaikan dengan metode penugasan adalah kasus-kasus penugasan seperti penugasan beberapa karyawan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan atau beberapa mesin untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Nah, jika diselesaikan menggunakan metode transportasi, yang berperan sebagai sumber adalah pekerjaan atau tugas, dan sebagai tujuan adalah mesin atau pekerja. Saya mohon maaf sebelumnya, saya di sini menggunakan 2 buah slide untuk memudahkan saya dalam menjelaskan. Ada beberapa dari contoh-contoh soal yang ada di slide selanjutnya, teman-teman. Model penugasan. Nah, di model penugasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan M orang petugas ke N buah tugas dengan total biaya minimum. Nah, minimum ini saya akan jelaskan di sini, teman-teman. Ada minimum sama maksimum di sini, teman-teman. Nah, sampai dimana kita tadi? Dimana jumlah petugas sama dengan jumlah tugas M sama dengan N. Nah, ada 2 jenis matrik yang digunakan untuk yaitu, matriks yang pertama itu matriks biaya untuk masalah minimasi. Nah, untuk penjelasan minimasi ini ada di slide di sini, teman-teman. Slide masalah penugasan ini minimalisasi, yaitu pengalokasiannya tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Nah, terus matriks selanjutnya itu yang kedua, matriks keuntungan untuk masalah maksimasi. Nah, dimana maksimalisasi ini pengalokasiannya tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Ntar saya bersihkan dulu, teman-teman. Saya melakukan ini untuk memudahkan saya dalam menjelaskan slide selanjutnya, teman-teman. Adapun beberapa tahap itu langkah-langkah penyelesaian untuk matriks biaya, yang dimana yang pertama itu kurangi setiap baris dengan angka terkecil pada masing-masing baris sehingga semua baris memiliki angka 0. Nah, yang kedua itu kurangi setiap kolom pada tabel yang sudah berubah dengan angka terkecil pada masing-masing kolom sehingga seluruh baris dan kolom memiliki angka 0. Yang ketiga itu tarik garis dan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0 itu, angka 0 sebanyak-banyaknya. Yang keempat, bila jumlah garis sama dengan jumlah baris dibagi kolom, maka berarti sudah optimal, begitu, teman-teman. Nah, yang kelima, bila tidak, kurangi seluruh angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup garis dan tambahkan angka yang melewati lebih dari satu garis dengan angka terkecil tersebut. Nah, kalau Anda bingung, teman-temannya
nanti kita akan coba menjelaskan ulang ke ke contoh soal di slide yang ini teman-teman, slide yang warna putih. Terus yang keenam itu kembali ke langkah nomor 3, itu maksudnya tarik garis setelah Anda melakukan langkah kelima ini, terus kembali ke langkah nomor 3. Berarti yang harus Anda lakukan itu tarik garis dengan jumlah seminimal mungkin melewati seluruh angka 0. Nah, yang dimana angka 0 sebanyak-banyaknya. Nah, terus yang ketujuh, bila sudah optimal, selanjutnya tentukan distribusi tugas berdasarkan sel yang memiliki angka 0 dari tabel terakhir. Nah, langkah terakhir itu yang ke-8, tentukan distribusi biaya untuk mencari total biaya terendah berdasarkan sel pada matriks biaya yang asli. Kita akan coba menunjukkan langkah-langkah ini ke contoh soal teman-teman. Lewati. Nah, contoh kasus yang pertama itu masalah penugasan. Contoh kasusnya itu, suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu di mana ada Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Nah, upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaannya itu berbeda-beda teman-teman, seperti selanjutnya. Nah, seperti di sini teman-teman lihat ini adalah upah mereka masing-masing teman-teman. Upah dari karyawan tersebut di sini menunjukkan tabel upah karyawan. Tugas atau karyawannya. Untuk Hana, memotong karton itu diberikan upah sebesar Rp15.000. Nah, sedangkan Karin kalau memotong karton itu diberi upah 14.000. Untuk Helmi upahnya 18.000 dan Rosi 17.000. Dan untuk Hana dalam pekerjaan merekatkan kertas warna diberi upah Rp21.000 dan Karin Rp16.000, Helmi Rp18.000 dan Rosi Rp22.000. Nah, terus tugas Hana sebagai memberi hiasan. Nah, Rp21.000 untuk upah Hana, upah Karin itu Rp21.000 dalam memberi hiasan teman-teman. Nah, Helmi ini memiliki upah juga Rp24.000, lumayan tinggi teman-temannya dari Hana, Karin, dan Rosi. Nah, Rosi ini harga diberi upah itu Rp19.000. Terus pekerjaan Hana dalam membungkus itu diberi upah Rp22.000. Karin upahnya Rp18.000. Helmi diberi upah Rp20.000 dan yang terakhir itu Rosi dalam membungkus itu Rp16.000. Nah, terus pertanyaannya, tentukan besar biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Oke, baik teman-teman, ke angka selanjutnya kita coba bersihkan ini dulu. Langkah yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Identifikasi pertama, mencari biaya optimal. Kasus minimalisasi. Jumlah yang kedua, jumlah pekerjaan sama dengan jumlah karyawan, artinya kasus normal atau tanda Dumi. Saya kurang tahu apa yang dimaksud dengan tanda Dumi, mohon maaf teman-teman ya. Terus untuk tabel penugasannya itu dimana
karyawan, untuk tugas satu karyawan itu ada di garis ini A, ada ini karyawan pertama itu 15, kedua 14, terus yang ketiga 18, terus yang karyawan keempat itu Rp17.000. Ini angka ini teman-teman diambil dari ini teman-teman, upah pemerintah teman-teman yang diambil ini aja 15, 14, 18 sama 17. Ya, ada 15 untuk karyawan pertama. Siapa namanya tadi? Hana, Karin, Helmi, Rosi. Untuk Hana 15.000 Hana. Terus yang karyawan kedua 14.000, 18.000, keempat 17.000 dan seterusnya teman-teman sampai tugas-tugasnya. Tadi ada B, C, D. Nah, ini teman-teman. Nah, saya coba bersihkan dulu biar agak rapi teman-teman. Oke, sudah bersih. Nah, yang selanjutnya itu angka keduanya itu cari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Di sini sudah ada lingkaran kecilnya teman-teman ya, yang dimaksudnya itu biaya terkecil teman-teman di tugas mereka masing-masing teman-teman. Di di tugas pertama itu ada di karyawan nomor 2, yang terkecilnya itu ada nomor 2, yang B karyawan 2, terus yang C, tugas yang C itu ada di di karyawan keempat, yang terakhir itu di pekerjaan D ini ada di teman-teman. Bacakan dulu. Sudah ngerti teman-temannya sampai sini ya. Untuk saya akan lanjutkan. Nah, apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris satu kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Mohon maaf teman-teman. Maksudnya itu apabila ditemukan 0 seperti ini, teman-teman, 0 seperti ini, maka akan ditarik garis merah seperti ini teman-teman. Ditarik garis merah seperti yang ada di tanda panah ini teman-teman. Seperti yang saya panahi ini teman-teman, ada warna merah ini teman-teman. Bisa lihat kan teman-teman, atau saya perbesar gitu. Nah teman-teman, ada nih garis merah, bisa lihat teman-teman. Nah ini garis merah teman-teman. Nah dan seterusnya teman-teman. Apabila ditemukan garis 0 ditemukan angka 0, maka akan ditarik garis lurus seperti ini teman-teman. Garis lurus seperti ini teman-teman. Nih, garis lurus seperti ini teman-teman. Saya bersihkan dulu. Saya kecilin lagi teman-teman. Sebelumnya semoga
yang menonton video ini pada mengerti teman-teman. Mengerti ya. Kalau kurang mengerti bisa diulangi lagi. Nah, jika sudah mengerti sampai di garis lurus ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2. Nah, jumlah yang nggak dapat ditarik itu hanya berjumlah 2 teman-teman. Nah, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 4, karena itu belum optimal gitu teman-teman. Nah, sampai di sini sudah ngerti. Nah, langkah yang ketiga, pada kolom tak terkena garis, maka diberi nilai terkecil, kemudian dikurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Maksudnya itu, jika kolom sebelumnya sudah ada garisnya gitu teman-teman, kayak garis yang tadi udah ada garis yang gitu, garis-garis kayak gini teman-teman. Nah, itu sudah tidak di apa namanya sudah tidak diganggu lagi teman-teman. Nah, maka selanjutnya itu ada sisanya di sini. Saya bedakan dulu. Bedakan dulu. Nah, di sini kan belum terdapat garis nih. Nih teman-teman, belum terdapat garis nih di garis lingkaran hijau ini teman-teman. Nah, berarti di situ diambil nilai terkecilnya teman-teman. Nah, saya ulang ya. Pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Nah, di sini saya dapat mendapatkan di angka 1 paling kecil ini hanya tugas yang pertama itu isi tugas si A ini, tugas A ini di karyawan 1 ada angka 1 ini teman-teman. Dan tugas kedua di tugas yang B ini ada diperoleh di di karyawan ketiga teman-teman. Nah, ini kalau kalian belum ngerti saya garis dulu. Ini teman-teman di kolom ini. Nah, teman-teman udah ngerti kan di sini. Nah, di deretan ini teman-teman, garis ini hanya ada diambil nilai terkecilnya teman-teman. Nah, berarti diperolehnya itu angka 1 sama angka 2 teman-teman, yang paling kecil. Nah, sesuai instruksi itu para kolom tak terkena garis, kolom yang belum terkena garis teman-teman. Oke, saya hapus dulu. Nah, kalau sampai di sini udah ngerti teman-teman, saya lanjutkan. Nah, yang keempat, tarik garis seminimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliput semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal teman-teman. Oke, mohon maaf ada kesalahan garis di sini teman-teman. Ini garis ini jangan sampai terkejut sama garis ini teman-teman. Oke, kita tarik garis seminimum mungkin ya, baik arah vertikal maupun horizontal teman-teman, yang meliputi semua yang bernilai 0. Nah, jadi maksudnya itu kita tarik garis yang bernilai 0 baik vertikal maupun horizontal. Nah, di sini kita dapat garis ini yang ada nilai 0 teman-teman.
sini teman-teman. Pokoknya kita garisi aja ini teman-teman, baik vertikal maupun horizontal teman-teman, garis yang paling kecil teman-teman. Tapi dulu kalau sudah mengerti teman-teman, kalau belum mengerti bisa diulangi lagi teman-teman ya, videonya di playback lagi. Nah, jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3. Nah, garis yang dapat ditarik itu hanya berjumlah 3 garis teman-teman. Nah, maksimumnya itu hanya 3 garis. Ingat teman-teman, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 4 belum optimal. Maksudnya itu karena kolom ini hanya ada 4, ini teman-teman, ada 4 baris atau kolom teman-teman ya. Jadi kita itu contoh ya, kita hanya bisa menariknya hanya 3 garis teman-teman. Kalau kita tarik semua maka hasilnya itu belum optimal gini teman-teman, belum optimal teman-teman. Andai kata kalau 5 teman-teman, kalau ada tambah lagi baru bisa kita tarik ini teman-teman, kita tarik 4 garis teman-teman. Pokoknya intinya itu kita sisain kolomnya itu tidak digaris teman-teman. Oke, udah ngerti teman-teman ya. Terus langkah kelima, revisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dan dengan nilai terkecil. Kemudian tambahkan nilai sel tersebut itu pada sel yang terkena garis yang terkena garis 2 kali. Nah, gitu teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan maksudnya agak terkena garis 2 kali itu seperti apa teman-teman. Nilai yang terkena garis 1 kali tetap, sama dengan tetap teman-teman. Oke, saya jelaskan. Kita revisi tabelnya teman-teman ya. Nah, seperti di langkah kelima ini enggak mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Nah, mengurangi teman-teman. Kita ambil dari sini, ini sudah di linker ya, nilai terkecil kita coba kurangi dengan nilai terkecil ini yang paling kecil diantara tabel-tabel ini teman-teman ya, yang tidak terkena garis teman-teman. Kita hapus dulu karena di sini udah ada garis lingkaran biru. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nah, maksudnya itu sini kan ada garis 2 kali kena teman-teman. Nah, garis ini mah 2 kalinya itu kayak gini teman-teman. Ada 3 sama 6 teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, maka 3-nya ini ditambahkan dengan 3 tambah 1 maka diperoleh hasil 4, dan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Tambahkan dengan ini teman-temannya, yang kolom yang tidak terkena garis teman-teman ini, maka diambil nilai terkecilnya itu angka 1. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Saya dulu, saya lanjutkan teman-teman. Langkah yang ke-6 itu tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Saya jelaskan. Nah, maksudnya itu jika di baris atau kolom ini sudah mendapatkan nilai 0, di masing-masing kolom ini sudah mendapatkan nilai 0, maka hasilnya itu sudah optimal teman-teman. Nah, saya lanjutkan.
Jumlah garis yang dapat ditarik sama dengan 4. Sama dengan lagi 4 sama dengan jumlah baris atau kolom yang optimal, teman-teman. Seperti ini sudah optimal, teman-teman ya. Nah, sudah, atau mungkin ini sudah hasil akhirnya. Sudah ditarik 4 garis karena sudah sudah memiliki nilai 0 di masing-masing kolom itu, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah untuk hasilnya, alokasikan pekerjaan untuk masing-masing karyawan adalah pekerjaan A mendapatkan dikerjakan oleh nomor 2, karyawan nomor 2 itu Karin dengan upah sebesar 14.000. Pekerjaan B merekatkan kertas warna dikerjakan oleh karyawan 3 itu Helmi dengan upah sebesar 18.000. Pekerjaan C memberikan hiasan dikerjain oleh karyawan pertama itu Hana dengan upah sebesar 21.000 rupiah. Pekerjaan D membungkus dikerjakan oleh karyawan keempat itu Rosi dengan upah sebesar 16.000 rupiah. Untuk hasilnya, teman-teman, untuk tabel perhitungan biaya optimal itu pekerjaan memotong karton. Di sini ada pekerjaannya itu memotong karton, merekatkan kertas warna, memasang hiasan, dan membungkus. Nah, terus karyawannya itu ada Karin, Helmi, Hana, dan Rosi dengan biaya yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, untuk karyawan Karin ini mendapatkan biaya 14.000 rupiah, Helmi 18.000 rupiah, Hana 21.000 rupiah, dan yang terakhir Rosi 16.000 rupiah. Maka akan ditotalkan dengan total biaya upah yang dikeluarkan perusahaan adalah 69.000. Nah, jadi total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan Kotak Hadiah dengan pembagian tugas tersebut di atas sebesar 69.000 rupiah, teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin teman-temannya saya hanya bisa memberikan satu contoh soal saja, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini mengerti, teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, dan dukung terus untuk perkembangannya, teman-teman. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi dari video baru saya, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.